Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan sirah nabawiyah yang berkaitan dengan penyebaran Islam di masa Syria, penyebaran Islam, penyebaran wahyu, penyampaian wahyu kepada bangsa Quraisy dengan cara sirriyah, dengan secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa dakwah Rasulullah SAW yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ditujukan kepada orang-orang terdekat. Bahkan para ulama kita mengatakan, dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW terdiri dari sasarannya adalah terhadap dua orang ataupun dua kelompok terdekat dengan beliau. Yang pertama adalah dakwah yang disampaikan Nabi SAW adalah kepada keluarga beliau, kepada keluarga beliau. Kemudian yang kedua, dakwah secara sirriyah juga disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada teman-teman Rasul SAW, teman bergaulnya Nabi SAW, atau kepada tokoh-tokoh masyarakat bangsa Arab yang memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW. Dan itu jemaah sekalian terbukti keberhasilan dakwah Rasulullah mengajak keluarganya. Di antaranya adalah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian ada Zaid bin Harisah, ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Kemudian juga Rasulullah mengajak kepada orang-orang di luar lingkungan keluarganya. Salah satu tokoh yang fenomenal dakwah disampaikan Rasulullah SAW di luar keluarganya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, 3 hari setelah keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka beberapa tokoh masyarakat masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam Islam dengan tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Hadirin jami'an Allah Subhanahu wa taala, mereka ya, bahkan Ibnu Hisham mengatakan bahwa dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sirriyah, perjalanan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, sebagaimana Ibnu Hisham mengatakan kurang lebih ada 40 orang sahabat yang berhasil menerima dakwah, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada mengatakan bukan 40 orang tetapi ada 140 orang, di mana mereka menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu jemaah sekalian, ketika kita mengambil jumlah 140 orang, tentu mereka adalah bukan hanya di kalangan orang-orang tua, tapi juga ada di kalangan anak-anak. Sehingga nanti dalam perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa berangkat dari Mekah ke Madinah dalam rangka hijrah itu tidak kurang atau kurang lebih sekitar 71 orang sahabat yang siap berjuang membela bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jemaah sekalian ya dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Ya, kita mungkin mengenal istilah as-sabiqunal awwalun. Ya, dan kalimat ini jemaah sekalian bukan hanya kalimat yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kalimat as-sabiqunal awwalun juga terdapat di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernyataan-pernyataan para sahabat ridwanullah alaihim. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? Para ulama pun juga berbeda pendapat berkaitan dengan makna daripada as-sabiqunal awwalun. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa as-sabiqunal awwalun adalah orang yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela bersama beliau sebelum terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dan jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, ya kurang lebih sahabat yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah kurang lebih 1.400 orang. Ini dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, perjanjian Hudaybiyah ini jelaskan ada sebelum terjadinya ya Fathu Mekah. Sebelum terjadinya Fathu Mekah. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa as-sabiqunal awwalun adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengalami salat menghadap dua arah, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis dan kemudian menghadap ke Baitullah. Jadi orang-orang yang mengalami peristiwa peralihan sebagai kiblat kaum muslimin yang tadinya adalah Baitul Maqdis kemudian dialihkan kepada Baitullah. Ya, para ulama kita mengatakan mereka yang mengalami peristiwa ini adalah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ya. Walaupun secara umum juga jemaah sekalian, para ulama kita mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang masuk Islam, ya, baik di kalangan kaum muhajirin ataupun di kalangan kaum ansar. Maka yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang beriman, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat. Maka mereka dikatakan sebagai as-sabiqunal awwalun. Bukan hanya generasi-generasi awal ya yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi para sahabat yang membersamai Nabi
sampai beliau wafat. Itu yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun. Jemaah sekalian, apa yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun? As-sabiq artinya adalah yang terdahulu. Al-awwalun yang pertama. Jadi yang maksud dengan as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Orang-orang yang menerima dakwah pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Nah, ini pendapat yang ketiga, jemaah sekalian, berdalil dalam ayat ini bahwa para sahabat yang dimaksud dengan sahabat generasi-generasi awal, as-sabiqunal awwalun, adalah dari golongan muhajiri dan ansar. Maka di sini bisa difahami bahwa kaum as-sabiqunal awwalun adalah bukan hanya orang-orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah, tapi siapapun di antara mereka yang menerima dakwah di awal, di saat Rasulullah masih ada, maka mereka dikatakan sebagai as-sabiqunal awwalun. Ya. Termasuk jemaah sekalian adalah orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Walaupun ada orang-orang Madinah yang masuk Islam, ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang terdahulu yang masuk pertama-tama dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar, walladzina taba'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhoi mereka dan mereka meridhoinya. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, maka Allah janjikan kepada generasi awal adalah surga, khalidina fiha, mereka akan masuk di dalamnya dengan kekal. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar yang didapatkan oleh para sahabat. Makanya mas kalian, ada yang berpendapat, para ulama kita mengatakan bahwa as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang akan dijanjikan Allah, orang-orang sahabat-sahabat yang dijanjikan Allah berupa surga. Ya. Nah, hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, dari orang-orang pertama masuk ke dalam Islam. Kemudian jemaah sekalian, Allah mengatakan, ya, juga di dalam surat Al-Fath ayat ke-18 berkaitan dengan as-sabiqunal awwalun yang memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah di antara dalam surat, ya, dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang beriman, orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan terhadap mereka dengan kemenangan pada waktunya. Nah ini, ya, makanya kemudian kenapa para sahabat disebut dengan radhiyallahu anhu? Karena Allah yang telah memberikan gelar itu kepada para sahabat. Ya, Allah mengatakan radhiyallahu anhu, Allah meridhoi kepada mereka, wa radu'an, dan mereka meridhoinya. Jadi penamaan radhiyallahu anhu itu adalah penamaan dari Allah Subhanahu wa taala melewati Rasulullah untuk siapa? Untuk para sahabat ridwanullah
alaihim. Kemudian pula jemaah sekalian, juga dijelaskan dalam surat Muhammad ayat yang ke-10, Allah mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajah. Allah mengatakan tidak sama di antara kamu orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak sama orang-orang yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang setelah terjadi penaklukan kota Mekah, ya, kemudian ya wa a'dhama darajah, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya sesudah berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sesudah terjadinya Fathu Mekah, ya. Wa qatalu wa kallan wa adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menjanjikan kepada masing-masing di antara mereka balasan yang baik dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini salah satu di antara beberapa keutamaan ya para sahabat jemaah sekalian. Bahkan Nabi kita pernah mengatakan la yadkhulun nara akhadha mimman bay'a tahta syajarah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan jemaah sekalian dalam hadis sahih yang disampaikan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya, bahwasanya orang-orang yang ikut bai'atur ridwan, nanti kita akan jelaskan tentang bai'at ridwan, bai'atur ridwan yang dilakukan di bawah pohon, tidak ada satupun di antara mereka yang masuk ke dalam api neraka. Ini merupakan salah satu janji ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya berkaitan dengan ya masuknya mereka pada generasi awal. Nah, ini tentunya sekalian nama-nama yang sudah sampaikan sebelumnya sekalian tentang beberapa sahabat, ya, bahkan kurang lebih dari 20 sahabat yang disebutkan dengan nama-nama sahabat yang cukup populer di telinga kita, ya, dari kalangan para sahabat yang masuk di dalam Islam saat ya dakwah Syria, ya, dakwah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa amalan, ya, apa ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di masa dakwah Syria? Apa ibadahnya Mas sekalian? Ya, dalam kitab Ar-Raqiq Al-Makhtum Mas sekalian, ya, disebutkan wa kana fi awali ma nazala al-amra bis-shalah, ya, bahwasanya pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dalam dakwah Syria adalah as-salat, adalah salat. Wa qala Ibnu Hajar, dan disampaikan oleh Ibnu Hajar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra yusalli qat'an wa kadzalika ashabu. Ya, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum datangnya Isra yang merupakan adanya perintah salat 5 waktu, yusalli, ya, maka beliau melakukan salat. Wa kadzalika ashabu, maka begitu pula dengan para sahabat. Walakin ikhtalafa hal fardun syai'in qabla salawatil khamsa min salawati amla. Tapi yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah apakah salat itu menjadi hal yang wajib, ya, sebelum datangnya salat 5 waktu atau tidak. Faqila, maka dikatakan inna fardha kanat salata qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka salatnya hanya 2 kali jemaah sekalian yang dilakukan di masa sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada salat yang dilakukan di pagi hari wa qabla ghurubiha, dan salat yang dilakukan sebelum terbenam matahari, ya. Jadi salat qabla tulu'i syamsi, salat yang dilakukan sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan salat yang dilakukan sebelum, ya, terbenamnya matahari. Hanya 2 waktu itu salatnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian,
berapa jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya saat dakwah Syria? Ya, salatnya hanya dilakukan 2 rakaat. Ya, apakah 2 rakaat dengan ruku dan sujudnya mas sekalian? Ini pun juga terjadi perbedaan di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama berkaitan dengan tata cara salatnya. Karena tata cara salat yang sempurna itu ya setelah datangnya ya perintah salat saat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga disampaikan oleh Ibnu Usamah ya dari jalan Ibnu Lay'ah mausulan an Zaid bin Harisah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma uhiya ilaihi atahu Jibril. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya ya diturunkan wahyu melalui Jibril alaihi salam fa'alimahul wudu. Maka Jibril pun mengajari tentang cara berwudu, cara bersuci. Falamma faragha minal wudu akhadha ghurfatan min ma ya fatasaha biha farjah. Bagaimana cara berwudunya? Riwayat mengatakan jemaah sekalian, caranya hanya membersihkan kemaluan. Ini di awal-awal ya dakwah Syria dalam ibadahnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qad ruwiya Ibnu Majah ya, maka begitu pula disampaikan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya ya tentang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak disebutkan secara rinci bagaimana cara ibadahnya. Hanya ada yang disebut dengan salat. Tentu jemaah sekalian ketika berkaitan dengan salat itu ya mas sekalian, maknanya kembali kepada makna umum sebelum adanya perintah berkaitan dengan tata cara salat, yaitu maknanya adalah berdoa. Ya, berdoa di 2 waktu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ya. Kemudian jemaah sekalian, wa qad dzakara Ibnu Hisham anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kanu idza hadratis shalah. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Hisham dan para sahabatnya apabila sudah masuk waktu zahabu fi syi'ab fantahqu bi salati min qaumihim. Ketika waktu salat sudah tiba, maka mereka akan mencari tempat-tempat yang aman yang tidak dilihat oleh orang-orang Quraisy ya berkaitan dengan ibadah, cara ibadah mereka, ibadah para sahabat, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'a Abu Thalib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sempat Abu Thalib melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ali dan Ali yusalliyani marratan. Ya, bahkan Abu Thalib pernah melihat ya dan anaknya Ali bin Abu Thalib ya yang merupakan keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan salat. Fakullama huma fi dzalika wa lam arafa jilyatil amri amaraha bithiyab. Maka jemaah sekalian, Abu Thalib menyuruh untuk melakukan ibadahnya dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Tapi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, walaupun dakwah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, tetap bahwasanya informasi berkaitan dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sampai di kalangan musyrikin Quraisy. Maka disebutkan al-khabaru yablugh ila Quraisyin ijmalan. Jadi informasi berkaitan dengan cara ibadah Nabi itu sudah sampai pada orang-orang Quraisy. Iya, tapi mereka tidak tahu secara rinci bagaimana cara ibadahnya. Wa da'watu fi hadhil marhalah ya wa in kana sirriyah wa fardiyah. Dan dakwah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan ya tahapan pertama, yaitu dengan sirriyah wa fardiyah. Salatnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dilakukan dengan sendiri-sendiri. Ini belum ada berjamaah. Lakin balagat anbauha ila Quraisy. Tapi kemudian berita ini sampai kepada orang-orang Quraisy. Yabdu annaha lam tukthira biha haitsu lam yata'arrad Rasulullah SAW lidinihim walam yatakallamahum fi ilatihim. Tetapi jemaah sekalian, ya mereka membiarkan Rasulullah melakukan ibadah tersebut. Kenapa?
Karena mereka tidak merasa terganggu dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ya, jadi ketika Rasulullah melakukan ibadah, mereka merasa tidak terganggu. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak merasa terganggu oleh dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marratan salasi sinina, dan itu dilakukan selama 3 tahun. Wa da'wah lam tazul sariyatan wa fardiyah, itu dilakukan dengan sendiri-sendiri dan sembunyi-sembunyi. Wa khilala hadhil fatrah taqawwanat jama'atan minal mu'minin taqulu ala ikhwati wa ta'awun. Maka akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok kaum muslimin yang di bawah naungan atau di bawah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tablighi risalah, sampai risalahnya kepada mereka, wa tamkini min maqamiha, yang menyebabkan jiwa-jiwa mereka menjadi tenang. Summa tanazzal al-wahyu yukallifu Rasulullah bi muamalatihi wa qaumuhu wa mujahadati batilihim wa muhayati asnamihim. Ya. Dan dakwah Rasulullah SAW itu tidak mengganggu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kenapa? Karena hanya fokus dengan ibadah. Rasulullah mengajak para sahabat untuk melakukan sholat, ya, tetapi ya belum sampai kepada tingkat untuk tidak melakukan penyembahan kepada berhala-berhala yang dilakukan oleh ya orang-orang Quraisy secara umum. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah pelajarannya? Dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal, Rasulullah hanya menyampaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada risalah kenabian dan melakukan ritual ibadah dengan tidak mengganggu ya Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu belum terlalu menyebar di kalangan bangsa Quraisy. Ya, sehingga kemudian mereka merasa aman dan tidak merasa terganggu dengan kehadiran Rasulullah dan orang-orang yang sudah membersamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa pelajaran sekalian? Pelajaran yang pertama adalah pentingnya mendahulukan keselamatan jiwa, yang istilah para ulama disebut dengan hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa, menjaga keselamatan ya nyawa. Di mana Islam jemaah sekalian hadir ya di tengah kota Mekah, sebuah kota yang menjadi pusat peradaban, ya, yang menjadi pusat peradaban beragama bagi orang-orang Arab. Di dalam Ka'bah atau di sekitar Baitullah ya, terdapat para pengabdi Ka'bah, ya, para penyembah berhala, pemuja berhala, bahkan kemudian mereka mengkultuskan berhala-berhala yang mereka sembah. Ya. Dan Islam jemaah sekalian adalah merupakan agama baru yang datang ke Mekah yang tidak menjadi ancaman bagi musyrikin Quraisy. Ya, tidak menjadi ancaman bagi musyrikin Quraisy. Sehingga dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah yang sangat berhati-hati disampaikan kepada para sahabat. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama kita mengatakan bahwa mendahulukan menjaga nyawa itu lebih utama dalam prinsip ya daripada menjaga agama. Ini di awal-awal jemaah sekalian. Ya. Di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau nyawa sudah terancam, baik Rasulullah ataupun para sahabat, maka dengan sendirinya dakwah itu akan terhenti. Ya, dakwah itu akan terhenti. Maka mereka bagaimana? Ya, jiwa mereka bisa selamat, dakwah ini bisa tersampaikan, maka tidak lain caranya adalah dengan tidak mengganggu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ya. Kalaupun nanti jemaah sekalian, ketika dakwah itu dilakukan dengan jahriyah, dengan terang-terangan, nah, baru mereka merasakan bahwasanya ada gejolak yang terjadi, ya, tetapi mereka terlambat menanganinya. Kenapa? Karena jumlahnya sudah cukup, sudah ada. Ya, di awal mereka menganggap biasa, ya, sehingga kemudian mereka tidak terancam dengan kehadiran Rasulullah dan agama yang dibawanya. Ya, ini yang pertama yang saya mendahulukan keselamatan nyawa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.
Tentu jemaah sekalian, nanti kalau kita bicara tentang dakwah secara terang-terangan, baru gangguan itu dirasakan oleh Nabi dan juga dirasakan oleh para sahabat, ya. Tapi karena mereka sudah memiliki jumlah, maka di antara mereka saling menguatkan sehingga mereka bisa menghadapi segala rintangan yang mereka hadapi. Yang kedua, jemaah sekalian, ya, bahwasanya salah satu faidah daripada dakwah sirriyah adalah Islam itu adalah agama yang menolak penindasan. Makanya tidak ada dalam Islam ini terjadi, ya, Islam ini menjajah. Itu tidak pernah ada dalam sejarah sekalian. Orang-orang yang pertama masuk Islam adalah dari kalangan orang-orang lemah, ya. Jadi karena orang-orang yang masuk Islam ini adalah awalnya kebanyakan dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir miskin, dari kalangan hamba sahaya, ya. Bahkan Nabi SAW dalam setiap dakwahnya, ya, adalah berusaha untuk menyampaikan kepada mereka yang secara ekonomi sangat lemah, ya, secara ekonomi sangat lemah. Kemudian secara sosial kemasyarakatan, mereka adalah bukan tokoh-tokoh masyarakat penting, walaupun ada beberapa orang yang ditarget oleh Rasulullah SAW. Ya, maka dalam hal ini jemaah sekalian, yang dibidik oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang lemah, ya, agar kemudian mereka bisa menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sangat menjaga mereka agar tidak terjadinya penindasan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy karena berubahnya keyakinan. Ya. Kemudian sekalian, sisi faedah yang lain, ya. Kenapa Rasulullah dakwah dengan sirriyah? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan dakwah, ya, dengan terang-terangan dari awal? Bukankah Rasulullah dijaga oleh Allah? Bukankah Rasulullah ada pelindungnya Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun orang-orang Quraisy memusuhinya, toh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan perlindungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu jemaah sekalian ada faidah. Ya, faidahnya bahwa, ya, walaupun kita memiliki kekuatan ataupun tidak memiliki kekuatan, bahwasanya dakwah yang paling efektif disampaikan kepada masyarakat di awal itu dilakukan dengan, ya, sembunyi-sembunyi. Dakwah fardiyah walaupun dia punya kekuatan. Ini menjadi pelajaran kepada kita ke depannya jemaah sekalian, saat kita mengemban amanah, ya, ketika kita memiliki program, maka program dan amanah itu tidak langsung disampaikan dengan terang-terangan kepada sejumlah banyak orang, yang bisa jadi ketika kita sampaikan malah kita dianggapnya menjadi orang yang aneh, bahkan dikategorikan mungkin, ya, gila, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah itu dilakukan dengan terang-terangan. Jadi salah satu faedahnya adalah untuk kita hari ini, saat kita memulai dakwah, menjadi pelajaran kepada kita bahwa dakwah itu dimulai dari keluarga terdekat, kepada teman-teman dekat di antara kita. Walaupun dia punya kemampuan, walaupun dia punya kemampuan secara fisik, ya, kemampuan secara jabatannya mas sekalian, tetapi mendakwahi dengan pelan-pelan, ya, dengan menjadikan orang-orang terdekat itu adalah merupakan bagian daripada sunnatullah. Coba kalau misalkan Nabi dakwahnya langsung terang-terangan, kita yang kerepotan hari ini, ya, kita baru sampai di satu kampung, kemudian kita punya, ya, punya dakwah yang harus disampaikan kepada masyarakat, tiba-tiba kita lakukan dengan terang-terangan bahkan sedikit arogan, maka dakwah kita, ya, akan tertolak. Ya, ini menjadi pelajaran kepada kita. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa apa yang terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah sirriyah, dakwah jariyah, bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takut. Bukan berarti bahwasanya dakwah itu kenapa tidak dilakukan dengan terang-terangan. Ini bagian daripada,
ya tahapan-tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah agar kemudian generasi setelahnya dakwah itu bisa diikuti sebagaimana gaya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah sekalian, aliran-aliran sesat yang ada hari ini tidak tiba-tiba kemudian disebarkan secara luas meluas. Tapi pasti mereka dilakukan dengan pelan-pelan. Padahal mereka punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan pengaruh kepemimpinan dan sebagainya, jabatan dan sebagainya. Ya. Sebagaimana pula jemaah sekalian yang terjadi di Indramayu tadi. Ya. Di awal sudah ada masalah, tapi dibiarkan, akhirnya jadi besar masalahnya. Ya, maka begitu pula jemaah sekalian bahwa ketika kemungkaran dakwahnya pun dilakukan dengan sirriyah di awal-awal, dan ketika mereka memiliki kekuatan maka mereka akan menampakkan dakwahnya. Maka begitu pula jemaah sekalian dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang benar, dakwah yang membawa risalah kenabian, dakwah yang membawa risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Jibril alaihi salam, dilakukan dengan tahapan-tahapan dakwah tersebut. Ya, salah satu faedahnya adalah agar bagaimana dakwah ini bisa sampai kepada masyarakat umum. Dan akhirnya mas sekalian, orang-orang Quraisy sedikit shock, bahkan sangat shock ketika dakwah dilakukan dengan terang-terangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya mereka membiarkan tidak akan ada pengaruh apapun. Ya, sehingga kemudian mereka mencari jalan bagaimana dakwah ini bisa dihentikan. Karena sudah berjalan, dakwah itu tidak bisa diberhentikan. Bahkan sampai mereka mengatakan, ya, kita tetap jaga dan kawal dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena agama itu akan terhenti dengan sendirinya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak punya keturunan. Siapa yang akan melanjutkan? Anak-anaknya tidak ada. Mereka mengatakan akan terhenti. Justru ketika mereka mengatakan itu, dakwah itu semakin menyebar. Nah, ini menjadi problem kita hari ini mas sekalian, tentang pentingnya untuk kita mendakwahi masyarakat secara umum adalah diawali dengan dakwah fardiyah. Jadi dakwah fardiyah ini adalah dakwah sendiri-sendiri, mengajak, setelah mengajak ada istilah mutaba'ah, dikontrol, diingatkan. Ya, jangan sampai kita mengajak, hayo kemudian kita lepas. Padahal ketika kita mengajak itu butuh perjuangan dan sebagainya. Ketika mereka sudah mau, kemudian kita tidak mutaba'ah, tidak dikontrol, akhirnya mereka lepas lagi. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berkumpul dengan para sahabat. Setelah para sahabat mereka mendapatkan hidayah, Rasulullah selalu mengumpulkan mereka. Kenapa? Karena mengumpulkan para sahabat adalah merupakan solusi di antara masalah. Ya, ketika kita membangun suatu bangunan atau membangun suatu dakwah, kemudian kita sudah berhasil mengajak beberapa orang, tapi kemudian tidak dimutaba'ah, tidak dikontrol, tidak sering bertemu, maka dakwah itu juga sendirinya akan terhenti. Ya. Kenapa? Karena musyawarah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah untuk menguatkan para sahabat dalam kebersamaan. Dan itu jemaah sekalian, masya Allah, luar biasa. Ya, para sahabat itu adalah orang-orang yang selalu merindukan kehadiran Rasulullah membersamai mereka. Ya, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah adalah kecintaan yang selalu ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak gulu, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan sampai air minumnya sisanya diminum, kan, kemudian dipakai wudu, tidak. Ya. Oleh para sahabat tidak juga berlebihan. Ya. Para sahabat tidak ada sejarah mengatakan bahwa sampai mengkultuskan, sampai kemudian ketika bertemu sampai tunduk-tunduk, sampai seperti orang sujud, cium tangan dan sebagainya, tidak ada. Di kita ini cium tangan ke kayak itu, masya Allah, luar biasa, berkah gitu kan. Rasulullah tidak.
beliau selalu ketika mereka akan mencium tangannya maka Rasulullah selalu mengangkatnya, karena kebiasaan Rasulullah kalau bertemu itu bersalaman dan memeluk. Ya, bersalaman dan memeluk. Di kita kalau bapak-bapak cipika-cipiki kesannya negatif, kan? Ya, karena yang biasa cipika-cipiki itu ibu-ibu. Padahal itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika bertemu dengan anak kecil langsung dirangkul, dipegang kepalanya, diusap, kemudian didoakan. Ya, dengan anak-anak yang anak-anak kecil. Ya. Ketika dengan yang sebaya atau yang lebih tua dari Rasulullah, salah satu kebiasaan Nabi SAW ketika ketemu dengan sahabat adalah bersalaman dan kemudian memeluk dan kemudian menciumnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Intinya jemaah sekalian bahwa ya dakwah Syriah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 3 tahun adalah dakwah yang berhasil, dakwah yang sukses dari Ansar, dari orang-orang Madinah. Makanya ketika sebelum perang itu berkecamuk, Nabi SAW nanya itu kepada siapa? Kepada orang-orang Madinah, bukan kepada orang-orang Mekah. Ya, bukan kepada orang-orang Muhajirin. Rasulullah bertanya kepada orang-orang Madinah, apakah Anda mau membantu kami itu kan? Ya, karena kami ini pendatang istilahnya. Ya. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Itu Masya Allah, meskipun nanti ketika kita bicara berkaitan dengan sejarah Nabi, berkaitan dengan Muhajirin dan Ansar, adalah merupakan kekuatan kebersamaan yang sangat luar biasa yang menyatukan kaum muslimin, yang menjadi sebab kemenangan terjadinya yang Fathu Mekah. Terjadinya Fathu Mekah itu meskipun mayoritas ya yang membersamai Nabi SAW ke Mekah itu adalah dari Madinah, ya, dari Madinah. Nah, ini jemaah sekalian ya sekilas dengan bagaimana ya as-sabiqun al-awwalun ya. Dan kalau dalam istilah ilmu hadis jemaah sekalian, kalau dalam istilah ilmu hadis bukan disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Periwayat hadis itu disebut dengan kibar. Ada kibar, ada sigor. Jadi kibaru sahabah, ada sigoru sahabah. Kibar sahabat itu adalah generasi-generasi tua dari kalangan para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, ya masih di awal-awal dakwahnya. Ada sigor sahabat. Jadi ada sahabat yang bertemu dengan Nabi, masuk ke dalam Islam, berjuang bersama Nabi, tapi usianya masih sigor, masih anak-anak. Maka nanti itu hadis itu ketika kita dapatkan satu hadis, ya hadis ini disampaikan oleh sigor sahabah. Jadi sahabat-sahabat yang dulu masih kecil, ya kenal dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat. Maka hadis itu dikatakan sebagai sigaru sahabah. Tetapi walaupun mereka termasuk sigor, termasuk golongan muda dalam menyampaikan hadis Nabi SAW, tetap mereka pun juga kata para ulama disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ya. Jadi secara umum as-sabiqunal awwalun adalah generasi awal yang membersamai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau generasi para sahabat yang membersamai Nabi sampai Nabi wafat. Itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun secara umum. Ya, walaupun ya secara khusus ada yang mengatakan as-sabiqunal awwalun itu adalah generasi awal saja, yaitu generasi ya dakwah Syria ataupun dakwah yang saat beribadah terjadi pergeseran antara Baitul Maqdis dengan Baitullah. Ya. Saya kira ini cuma sekalian yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan, maka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dakwah kepada orang muslim ya. Iya. Apakah memang wajib kita lakukan atau tidak? Maksudnya muslim yang memang tidak menjalankan yang pokoknya sholat ya. Iya. Jadi saya tuh, ini bukan saya sholat, gimana ya? Kan setiap sholat itu saya lewat tuh Pak di sampah. Iya. Jadi kalau saya kan masjid 2 itu Pak, ke Muhajirin dan Nurul Iman sana. Iya. Itu orang-orang yang ada di sekitar itu ya ajan aja gitu. Saya pulang juga masih di situ juga gitu. Iya. Terus saya tuh ini apakah memang saya ini apa salah nggak gitu? Bukan ada perasaan gitu. Iya. Karena saya berpikir dengan penjelasan dari berbagai ceramah, ya kalau muslim nggak sholat kafir gitu.
Iya. Dan kafir itu masuk neraka, jahanam lagi. Iya. Bapak Ibu, kan kita juga yang menyayangi mereka ya. Iya. Kita ini apa? Nah itu gimana Mas? Iya. Itu sering dari dilematis. Iya. Saya pernah diskusi dengan teman-teman juga yang di situ dulu, itu mah heset, Pak Iwan ya, udah gitu, biarin aja. Jadi memang Iya. itu gimana tuh? Iya. Pembiaran itu. Jadi ya mas sekalian, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Ushul Salasah di awal tentang 4 kewajiban yang harus ada pada diri seorang muslim. Pertama adalah ilmu, berilmu. Ya, ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Islam. Artinya ilmu yang berkaitan dengan agama. Setelah berilmu, kewajiban yang kedua adalah mengamalkan al-amal bihi untuk diri kita. Mengamalkan untuk diri kita. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Bagaimana kita menyampaikan, mengajak. Ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita amalkan, bagaimana apa yang kita dapatkan dan kita amalkan ini bisa juga didapatkan, diamalkan oleh orang lain. Kadang jemaah sekalian, kita dari rumah ke masjid melewati itu bertahun-tahun, itu kan tidak pernah tersentuh dakwah oleh kita. Dakwah itu bisa dengan dakwah itu bisa dengan hal, dengan qaul, dengan ucapan, ajakan. Ya. Karena kalau dengan teguran mungkin resikonya akan lebih tinggi. Resikonya tinggi, tapi dengan ajakan. Ya. Atau ketika kita tidak bisa mengajak, maka ketika kita ke masjid memang berusaha untuk berpenampilan, berpakaian seperti orang sholat, gitu kan. Jadi ketika azan kumandang kita ke masjid pakai seperti orang sholat, minimal lah, gitu kan. Orang-orang yang nongkrong itu, mau ke masjid, gitu kan. Bisa, iya, mau ke masjid sudah mau sholat, gitu kan. Siapa tahu ada orang dapat hidayah karena pakaian kita, bisa jadi. Ya. Tapi memang kita harus punya keberanian, ya, harus punya keberanian untuk mengajak. Paling tidak, ayo salat, gitu kan. Ya, ayo salat, kan. Mungkin berkali-kali akhirnya bisa jadi bahwasanya dia malu, gitu kan. Ketika sudah mau masuk sholat, pas bapak ini biasanya keluar pas mau azan, kita cari dulu tempat lain, gitu kan. Takut diajak, gitu kan. Emang ya dakwah itu salah satunya adalah mengajak, ayo salat. Gitu. Mungkin setiap hari kita mengajak. Ya, yang namanya hidayah itu kan kita tidak tahu. Tapi ada usaha kita. Jangan sampai kita bertahun-tahun kita lewati mengajak juga tidak, itu kan. Ya. Pasti mengajak itu ada resiko. Makanya yang keempat, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, setelah berilmu, mengamalkan dan kemudian mendakwahkan ke orang lain, yang keempat adalah sabar. As-sabru 'alal adza. Sabar terhadap segala jenis gangguan. Gangguan dalam menyampaikan dakwah itu adalah ya menolak, ya malah kemudian mencaci, ya bahkan kemudian menganggap sok suci, itu kan bahasa yang sering keluar dari masyarakat kan, sok suci dan sebagainya itu. Ya, jadi memang salah satunya adalah ayo sholat. Saya enggak tahu tuh di Cicadas itu. Selalu nongkrong, selalu saya ajak sholat. Apa jawabannya? Belum waktunya. Belum ada waktunya, itu kan. Padahal kalau ada kerjaan saya suruh kerja, itu kan. Ya, belum waktu. Istrinya alhamdulillah mau mengaji, mau belajar, itu kan. Tinggal suaminya, tapi baik dengan kita, itu kan. Ya. Kalau ngobrol hanya begitu mau sholat, ya. Karena setiap keluar pasti ketemu, gitu kan. Kalau dia nongkrong di situ, ayo sholat. Anak-anak juga begitu. Nah sekarang anak-anak itu kalau saya keluar sudah pada lari, itu kan, takut diajak, gitu kan. Jadi memang harus seperti itu, mas. Kita harus mulai mengajak. Minimal ada, ayo sholat, dede, ayo sholat. Masalah dia mau ataupun tidak, tapi kita ada usaha. Kita tidak boleh mengatakan, saya sudah ngajak beberapa kali, kok dia tidak mau, terserah dialah. Enggak. Dakwah itu tidak seperti itu, memang terus.
ya. Dan sabar itu memang tidak ada batasnya, itu kan terus, ya. Walaupun tentu ya setiap orang sangat-sangat berbeda. Kadang saya cukup salut sama teman-teman kita di jemaah tabligh itu, luar biasa itu kan, ya. Bukan hanya orang nongkrong, orang yang lagi di rumah lagi tiduran diketuk gitu kan. Assalamualaikum, ajak ke masjid. Masya Allah, itu luar biasa. Biasanya mereka itu 3 orang, satu yang mengetuk berkomunikasi, satu yang mendoakan bagian zikir, kan? Ya, satunya yang siap secara fisik, kan? Siapa tahu ada ancaman, kan? Mereka tidak melawan, tapi mencoba untuk menjaga-jaga. Jadi tidak sampai terjadi adu fisik, ya. Jadi mereka hanya menjaga mereka saja. Ya, jangan sampai kemudian menyerang dan sebagainya. Ya. Ini masalah itu yang dilakukan oleh, maka mereka itu biasanya tidak sendiri kalau ke rumah itu. Pasti minimal 3 orang. Satu bagian dakwah secara lisannya, satu bagian doanya zikir kan. Yang satu biasanya siap-siap, ya, khawatir apa, ya. Walaupun pada akhirnya banyak yang seperti itu Mas sekalian, ya. Bahkan di daerah Cimenyan salah masuk, ya, masuknya ke orang-orang kepercayaan gitu kan. Kalau diusir gitu kan, ya, mereka tidak kapok gitu kan. Masya Allah, mereka itu tidak kapok kan. Ya, tentunya Mas sekalian adalah dakwah kita yang utama. Yang pertama adalah kalau ada istilah kepada keluarga, ya, maka istilah di kita adalah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dulu. Masih banyak PR kita. Kepada mereka yang non muslim itu tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan dakwah dengan mereka. Tapi dakwah dengan mereka itu jemaah sekalian, kalau kita tidak punya kemampuan secara lisan, maka adalah dakwah dengan bersikap baik di lingkungan mereka. Jadi menampakkan akhlak yang terpuji. Dan itulah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan kalau dipukul tidak pernah lawan, dia hanya menangkis kemudian pergi, tidak pernah membalas, itu dibiarin saja. Akhirnya apa? Banyak orang yang masuk Islam, kecuali Umar. Kalau Umar beda itu kan. Umar itu ya, siapa yang tidak berani dengan Umar. Tapi ketika Rasul mengatakan jangan, maka Umar pun kemudian menjadi terdiam. Nah, ini menjadi PR kita, dan saya rasa ini subuh ini banyakan Pak ya, jamaah banyakan subuh ini jamaah agak banyak gitu. Alhamdulillah sekarang yang kajian subuh ini agak banyak ini. Ya. Assalamualaikum. Dulu saya pernah lihat di sini ya, jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini itu satu cara yang kira-kira bagus. Bagus. Sebetulnya memang dia mengajak secara keseluruhan. Cuma sekarang itu kelihatannya apakah mungkin di sini nggak ada atau di sebelah tempat ada? Apakah itu masih ada gitu? Yeah. Yang satu, yang kedua, saya pikir itu satu cara yang baik ya. Tapi bagaimana kira-kira yang memang, apakah memang pendapat dari masyarakat itu kurang baik? Itu Iya. Jadi kadang sekalian ini, ya. Jadi berita yang masuk itu yang sampai. Kadang kalau ada mereka ke masjid, jamaah itu udah ke masjid. Yang biasa ke masjid itu kan, ada mereka jadi tidak ke masjid, jadi masjid yang lain itu kan ada. Ya. Jadi ketika di masyarakat terjadi masih ada seperti itu, ya dihindari ya. Itu lebih baik dihindari. Kenapa? Karena mungkin masjid lebih menjaga jamaahnya. Ya, bukan tidak menerima. Ya, kenapa? Karena banyak masjid yang menerima. Tapi ada masjid yang memang masyarakatnya belum siap gitu kan. Ya, belum siap. Ya, tentu itu ya alasannya beragam jemaah sekalian. Ya, sebagaimana tadi bahwa ada masjid yang menolak, mereka itu diterima siap, tidak juga mereka masih siap, sudah biasa begitu. Jadi kalau ada masjid
bukan masjid, tapi kalau ada jamaah merasa tidak nyaman maka lebih baik menghindari. Ya, bukan berarti kita tidak mau, tapi kita menghindari berkaitan dengan menjaga kebersamaan dengan jamaah lain. Jadi informasinya begitu, ada yang masuk tapi jamaah itu jadi hilang. Tidak ada, cari masjid yang lain. Nah, akhirnya apa? Ya tidak diadakan di situ. Dan itu sebenarnya mereka itu bagus ketika di daerah-daerah apa ya, pedalaman itu, masya Allah. Itu di Papua itu cuma sekalian. Dakwah mereka itu sangat-sangat gencar di Papua sampai masuk ke pedalaman dan sebagainya, masya Allah gitu kan. Ya, cuma mungkin ada beberapa yang karena latar belakang mereka tadi secara ekonomi lemah, ya, kemudian pendidikan juga ada di antara mereka yang lemah di masyarakat, sehingga kalau ke masjid itu kesannya kurang rapih gitu kan, ya, kurang rapi, dan itu banyak terjadi keluhan di masjid-masjid gitu kan. Kalau di tempat lain masih banyak, ya, walaupun sekarang ya wallahu a'lam yang terjadi apa ya, tafarruq, yang tadinya satu imamah sekarang jadi dua. Kalau dulu kumpulnya di Antapani, jalan apa, Depok, dulu di situ pusatnya, sekarang terpecah jadi dua, ada versi ini dan versi ini. Ya, karena di atasnya begitulah, kalau ujian kalau sudah maju kan, itu yang terjadi, dan akhirnya ada gap di antara mereka. Kasihan yang itu mah yang di sana, itu mah yang di sini, sudah ada istilah begitu sekarang itu. Dulu